Selamat malam penonton di rumah yang tetap setia menikmati hasil karya dari SMTP Kelompok Paulus. Dan di saat ini kami akan melakukan bincang-bincang pengalaman bersama Pak Pendeta Andre Paliama. Untuk itu tetap dan menonton dengan sukacita dari rumah masing-masing melalui kanal YouTube ini. Untuk Pak Andre, bolehkah berbagi, memberikan identitas, nama dan aktivitas saat ini? Mungkin kesibukan di mana? Ya, terima kasih Pak Viko. Siap. Beta pun nama Pendeta Andre Paliama. Beta sekarang ini di kantor Sinode. Beta sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Oke. Terima kasih Pak Penandre. Jadi, kita panggil saya Pak Penandre. Siap. Oke. Pak Penandre punya aktivitas sekarang di Yayasan JB Sitanala. Bisa sedikit memberikan gambaran apa itu sebenarnya JB Sitanala? Jadi Yayasan Pendidikan JB Sitanala ini adalah satu yayasan Kristen di bawah naungan GPM yang menata pendidikan di Maluku dan Maluku Utara, karena itu wilayah pelayanan GPM. Menata, mengelola 442 sekolah di Maluku Utara, dari tingkat TK sampai tingkat SMA SMK, karena SMA itu cuma 12, SMK 1. Yang paling banyak di YPPK itu adalah sekolah dasar SD, ada 308 di Maluku Utara. Jadi sejak tahun 77 sampai sekarang GPM sudah punya 442 sekolah yang ketemu mengelola. Siap. Sebenarnya ketemu dari SMTP itu bangga juga bahkan bisa mengelola pendidikan di GPM. Masih terkait pendidikan dan berdasarkan bincang-bincang dengan beberapa senior sebelum yang sudah ditayang, nama Bapak Penandre juga menghiasi Sekolah Pendidikan Kebaran Injil Kelompok Paulus. Bisakah Bapak Penandre menceritakan pengalaman sebagai anak asuh saat berada di lingkungan SMTP Kelompok Paulus yang saat ini, mungkin dulu itu masih nama yang lain, Matit nih, yang boleh diceritakan? Memang ini karena sudah lama tuh Pak Viko tuh, jadi ketemu sedikit susah untuk meriwayatkan sejarah sesuai dengan tahun-tahunnya, itu kendalanya memang. Tapi paling tidak sejak tahun 84 itu mulai pertama kita masuk SMTP, karena itu usia 3 tahun. Kita diajak untuk masuk dan memang belum tahu apa-apa, tapi saja nanti kita tahun 87, karena itu sudah 6 tahun, kita sudah bisa tahu hatilah bahasa dulu-dulu, sehingga di situ proses-proses sekolah minggu itu ketong jalani. Kan ketong dulu ini sekolah minggu yang tunas, ketong yang tahu di SMTPI. Yang ketong di otak ini cuma tahu ketong pi sondak, lalu ketong pergi tunas. Sondak itu menjadi kewajiban. Kalau lonceng babunyi dulu itu ketong lonceng babunyi itu kan dengan pipa sapanggal begini akan tinggi begini, beta hafal sekali. Pipa besar begitu. Itu lokasi di mana pipanya? Pipanya di Ibu Uspesi ini, kalau yang salah dia yang dipindah ke Bapak Yo di Misela. Jadi itu selalu dibunyikan dan ketemu setahu itu sudah jam sekolah minggu. Memang jam sekolah minggu ini menjadi waktu yang memaksa ketong pergi. Dulu itu nikmatnya agak terganggu karena
pada jam sekolah minggu itu film bagus-bagus. Itu kendalanya. Sampai ingat karena kalau sampai di jenjang tanggung remaja itu Doraemon pas itu. Jadi itu kendala yang paling rumit. Mau bolos tapi saya bisa. Berani saya pergi sekolah minggu. Sudah bapak dan mama ancam ketemu. Itu yang repot. Tapi yang menarik dari sekolah minggu dulu itu adalah ketemu yang mungkin yang pergi sekolah minggu karena kita dapat panggil untuk pergi sekolah minggu. Dapat panggil dari siapa? Dari para pengasuh. Jadi setiap orang pasti diajak oleh pengasuh barengki-rengki lalu tempi sekolah minggu. Nah, memang karena di kompleks ini belum terlalu banyak rumah, tapi teman-teman banyak. Satu-satu angkatan itu Beta, Obin, Roni, Nevia, di kakak lihat sadar Roy, masih ada Mabes. Jadi ketemu satu dawar itu kan banyak sekali. Jadi rame lah. Seru gitu. Seru. Kalau 1-2 orang saja ada ketemu sunyi sepi sudah. Tapi ini karena banyak jadi rame. Nah, pengelolaan pembelajaran dulu kan asik juga memang. Karena ketemu menyanyi. Lalu ya ada sukacita yang besar. Memang kalau ketemu bagi beta sendiri, entah sekarang bagaimana, tapi dari lagu-lagu saya sebenarnya dia memberi treatment yang baik sih untuk ketemu ingat banyak hal dari lagu saja. Mungkin Bapak masih ingat siapa saja pengasuh yang mengajar Bapak saat itu? Itu masalah sekarang itu sih. Karena yang beta ingat itu cuma usi Erlin Tupan, usi Loce Tupan, sekarang dosen itu, dengan Ibu Spesi. Itu saja yang beta ingat, yang lain lagi beta sudah tahu. Oke, Bapak, selanjutnya kita ingin bertanya, kenapa Bapak mau menjadi pengasuh? Itu jadi memang mimpi untuk jadi pengasuh ini saya pernah pikiran untuk menjadi pengasuh, karena kan pengasuh ada pengasuh di sekolah minggu dulu itu kan ketemu nama Paulus. Kita ikut itu sejak yang tadi sampaikan tahun 1984 itu ketemu sudah nama Peniel. Itu kelompok Peniel. Nah, kita pengasuh ini kalau saya salah itu tahun 2000. Semester 1 masuk Fakultas Teologi. Itu sementara duduk di Bapak Seri pun rumah ada dulu ada tanpa duduk, nama apa itu Ulaleng kah aku bilang itu. Tanpa duduk itu duduk cerita di situ, lalu ada kebetulan ada tunas di rumah. Nah, yang ada pengasuh waktu itu. Lalu Bu Seri ini yang bilang, kan masih teologi itu anak-anak ini lebih baik tapi mengasuh dong juga. Lebih bilang ini mau mengajar apa pardon, masalah kan di situ. Sudah apakah oke siap, kita pergi langsung habis mandi ganti, lalu kemudian sudah ajar dong. Padahal di dalam satu kelompok besar itu ternyata harus dibagi. Ada anak kecil, ada tanggung, ada remaja. Jadi bagaimana caranya? Sidang itu Joseph pernah jadi pengasuh. Nah, ya dengan modal bahwa dulu juga kan ketemu diasuh, sudah mulai 10 menit pertama itu anak kecil punya. Setelah itu dong pulang dulu lah bagi yang lanjut tanggung. Habis tanggung remaja. Nah, ternyata entah kevakuman itu kapan yang sing ada pengasuh itu sendiri yang tahu, tapi agak panjang, jadi terulang lagi beberapa kali. Memang si anak pengasuh akhirnya kita mengasuh. Nah, gara-gara itulah akibatnya lah dengan sendirinya terlibat. Itu saya pernah dilantik jadi pengasuh. Saya pernah jadi dengan sendirinya jadi pengasuh, bahkan sampai ambil bimbingan. Dulu kita ambil bimbingan pengasuh itu bisa itu apa, tapi ketemu itu saya ada insentif
diambil bimbingan di Rehoboth itu pakai uang sendiri. Jadi dulu kita bilang mau kasih uang dulu tempi agak utuh lalu tempi ke bawah begitu. Tapi kalau di waktu kita ditempatkan secara resmi bukan dengan sekarang bukan yang pelantikan tapi atas arahan yang diberikan kita di kelompok anak kecil. Itu dibimbing oleh malah nanti jadi teman dia satu sendiri itu pendeta WM kaya. Nah, itu. Jadi dari situ baru kita melihat memang ada kekayaan juga dalam mengelola pembelajaran. Memang saya gampang asal ketuntuk memang ada metode dan lain-lain. Jadi dari situ kita jadi pengasuh. Nah, tadi Bapak sempat bilang 2000. Tahun 2000 itu kan masih panas-panas konflik. Nah, apakah ada cerita-cerita antara konflik itu dengan SNTP gitu, proses-proses? Jadi memang pada waktu kalau dari 99 memang ketemu bisa 2000 itu kalau yang salah kan terhenti konflik panas itu sekitar bulan-bulan Juni. Nah, itu ketemu yang bisa menyelenggarakan proses-proses itu kalau semua orang masih konsentrasi di konflik itu tuh. Jadi memang saya banyak aktivitas pembelajaran di saat itu SMTP saat itu mulai normal setelah tahun-tahun 2001 dan seterusnya, walaupun itu juga belum pas yang Bukim kan jatuh berapa kali sekali itu waktu itu. Nah, tapi memang karena Tuhan itu dicari pada waktu itu dan karena itu anak-anak juga tetap selalu diajak untuk berrefleksi, tetap semangat dalam SMTP. Kita pikir begitu. Siap, Pak. Masih berkaitan dengan kondisi Bapak menjadi pengasuh. Apakah ada satu kegiatan atau satu pengalaman ketika Bapak menjadi pengasuh dan itu mengesankan Bapak sampai saat ini? Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya menjadi pengasuh dengan melihat kebahagiaan anak-anak sebenarnya itu jadi spirit kayaknya. Jadi spirit itu kita bisa membahagiakan anak-anak, lihat dan tertawa. Memang kita bisa membelajarkan pendidikan Kristen, kita bisa mengajarkan tentang Tuhan, akselerasinya tinggi. Nanti pada saat kita sudah di semester atas pendidikan teologi baru kita ternyata mengerti bahwa pengasuh ini sebenarnya nilainya paling kuat karena tugas-tugas pengajaran pendidikan agama, tugas-tugas pengajaran rohani, pembinaan mental spiritual ternyata dimulai dari seorang pengasuh. Padahal dulu saya pikir dulu itu pikirnya cuma yang penting mengasuh anak-anak ini bisa bahagia, mengerti firman Tuhan yang ketemu keterbatasan. Bagi ketemu itu cukup. Sambil memang enaklah kita merasa bahwa pas jadi pengasuh, yang penting bisa sekaligus training. Karena mungkin kepemimpinan itu karena sekolah pendeta, jadi sekaligus training lah bagaimana ketemu sebelum ketemu pimpin yang besar, kita bisa berdiri dan kemudian bisa mengajarkan untuk anak-anak. Kita pikir itu yang menarik dari yang tadi Bapak ceritakan training menjadi pendeta. Ketika ada atau tidak ketika menjadi pendeta, apakah ada satu pengalaman, satu kegiatan yang Bapak lakukan di jemaat Bapak gitu dari cerita dengan SNTP gitu? Ketemu jemaat GP Marbali minta pimpin 7 tahun di tahun 2016 Rensra periodisasi 2016-2020 itu anggaran pendapatan jemaat dikhususkan untuk pembelajaran PTPU di Komisi Anak Remaja itu 64%. Besar tuh. Jadi pembinaan anak dijadikan sebagai sasaran karena bagi beta itu visi di Marbali itu mengejar pembinaan anak dengan seluruh karakterisasinya dengan 64% biaya PBJ itu dikhususkan untuk anak terutama di tahun 2016-2017 atau sasaran untuk pembinaan mental spiritualitas anak
dari jenjang anak kecil sampai anak remaja dengan biaya-biaya memang sangat besar. Karena ketemu mimpi selama 5 tahun itu kita mengejar sekitar 700-an sarjana yang bukan saja dengan title tapi dengan akhlak dan kepemimpinan yang baik. Sekarang kita dengar Renstra kemarin ini dong mengejar mimpi Marbali 1000 sarjana. Jadi itu yang bilang kita memang memberi treatment yang memang serius waktu kita di sana. Kita memberikan treatment yang serius bagi SMTPI secara khusus untuk pembinaan anak remaja dan katekisasi. Jadi kalau mau bilang banyak dari yang kita bilang 65% ada program jam belajar anak malam, jam belajar malam itu ditandai dengan bunyi lonceng. Ada program beasiswa, ada pemberian insentif, majelis memberikan hadiah di sekolah minggu, kartu rajin, ada olimpiade anak pintar, olimpiade pengasuh antar kelas, dan itu kata yang kelola, jemaat yang kelola. Jadi kita bikin sebanyak-banyaknya kegiatan supaya dengan demikian anak-anak itu masuk SMTP dan kita mengasah dompung. Terus pengasuh sana itu memang sing dibayar sih, tapi kebutuhan apa saya ketemu upaya untuk memenuhinya. Jadi pendidikan anak itu juga yang kita bilang 64 termasuk di dalamnya ada PAUD juga, tentang SPS dan PAUD. Tentang PAUD itu dapat dari gereja, digaji 8 orang 1 bulan itu 800. Jadi itu kan dapat dari pemerintah lagi dan dapat dari dana POP, tapi gereja cuma memberi insentif untuk bulan 800. Nah jadi dengan apa namanya, dengan estimasi anggaran sebesar itu kita memastikan bahwa aktivitas pembinaan anak-anak harus jadi, sebab bagi beta Renstra 5 tahun itu harus membimbing, menempatkan beta anak-anak di wilayah-wilayah yang terbaik dari segi pendidikan, tapi juga dari segi pendidikan karakter. Nah, itu yang jadi itu tadi yang Bapak sebut PAUD. Jadi PAUD itu milik gereja atau pemerintah? Kalau dikatakan itu PAUD milik gereja. Milik gereja. PAUD sumber kasih Marbali itu dikelola oleh gereja. Gereja. Oke, Bapak. Terakhir, pertanyaan terakhir, adakah harapan yang ingin Bapak berikan juga buat eksistensi SMTP Paulus maupun anak-anak asuh serta para pengasuh menyongsong 49 tahun SMTP? Ya kalau kita harapan untuk para pengasuh ya teruslah melayani, sebab dengan melayani itu harus ada kesadaran bahwa para pengasuh ini jadi orang terdepan, garda terdepan, menjadi orang-orang yang terdepan untuk melahirkan kualitas sumber daya gereja yang luar biasa. Karena kita kan hasilnya. Kita sampaikan di Marbali itu waktu Sherlyn datang dengan beberapa teman lalu menyanyi, sampaikan bahwa ini beta pengasuh inilah yang mengajarkan dari untuk pungcubi getong don di getong itu bisa jadi orang seperti saat ini. Dan atas nama seluruh jemaat menyambut baik don, dan kita minta untuk berdiri dan kita mohon untuk jemaat memberi apresiasi supaya apa? Supaya memberi motivasi bagi para pengasuh di sana. Dari Andalah lahir orang-orang yang minimal handal karakternya, karakter beriman, sebab mereka sudah menjadi pandu utama untuk mengajarkan Tuhan. Bagi beta begitu, orang tua belum tentu mengajarkan Tuhan yang utama di klaster rumah masing-masing. Jadi teruslah melayani. Kalau pelayanan itu pasti jadi berkat ketong bagi anak-anak, tapi juga bagi bagi keluarga para pengasuh, masa depan pengasuh masing-masing. Ya sekarang karena muda-muda, jadi pasti ya energiklah dalam melayani. Pikirkanlah hal-hal ide-ide yang terus mengembangkan sekolah minggu, tapi jangan mengembangkan lembaganya. Usahakan untuk mengembangkan anak-anak yang aktif. Nah kalau nanti untuk anak-anak sekaligus kepada orang tua, tetaplah bahwa anak-anak itu masuk SMTP, tidak ada ranah yang lain yang bisa dipakai, bisa digunakan, malah gratis lagi. Untuk sehingga ada sarana lain yang gratis seperti ini yang disediakan oleh gereja, PFG pendidikan formal gereja,
untuk membina, membimbing tempuh anak-anak pada hal-hal yang baik, mulia di masa yang akan datang. Jangan satu ajaran bagi mereka disimpan, ditanam menjadi bagian dari hikmat yang terbesar untuk hidup. Oke, terima kasih Bapen untuk sharing di malam ini. Kiranya menjadi motivasi, menjadi berkat bagi kita bersama. Terima kasih juga para penonton di rumah. Tetap semangat dan ingat untuk para pengasuh dan orang-orang yang menjadi pelayan di gereja. Tetap semangat melayani. Tuhan berkati. Shalom.